Halo semua, kali ini kita akan belajar kimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aprilia Eka Stianingrum. Materi kimia yang akan kita pelajari kali ini yaitu termokimia. Dengan topik bahasan kali ini mengenai entalpi. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang entalpi, yuk kita ulangi dulu tentang persamaan reaksi kimia. Dalam persamaan reaksi kimia itu juga ada persamaan termokimia. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan termokimia dan apa bedanya reaksi kimia pada umumnya? Pada persamaan reaksi kimia ada juga persamaan termokimia, yaitu persamaan reaksi setara yang meliputi keadaan fisik, jumlah zat, serta kalor yang menyertai reaksi. Nah, ini yang merupakan yang baru yaitu mengenai kalor yang menyertai reaksi. Pada persamaan termokimia, contoh reaksinya yaitu reaksi pembakaran sempurna. Metana menghasilkan karbon dioksida dan air. Dalam persamaan reaksinya ditulis dengan CH4 ditambah dengan 2O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan 2H2O. Nah, di dalam persamaan termokimia ditambahkannya data delta H. Selanjutnya, dalam membuat persamaan termokimia ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu fasa dan koefisien setiap zat yang terlibat harus disertakan. Seperti pada contoh reaksi pembakaran metana ini, fasa seluruh zatnya itu dicantumkan, di mana dapat kita lihat semua zatnya berfasa gas. Selanjutnya, yang kedua, perubahan entalpi atau delta H ditulis dengan di ruas kanan dan diberi jarak dari produk yang terakhir. Kemudian yang ketiga, delta H bernilai negatif untuk reaksi eksoterm dan bernilai delta H positif untuk reaksi endoterm. Nah, tanda ini harus disertakan dalam persamaan termokimia. Yang terakhir, jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi sama dengan koefisien reaksinya. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan karena besarnya entalpi ini bergantung dari jumlah mol zat reaksi wujudnya, misalnya pada cair atau gasnya, serta keadaan dari sistemnya. Untuk contoh lainnya dari persamaan termokimia, pada saat kita kelas 10, kita hanya belajar membuat persamaan reaksi dari misalnya 1 CH3OH liquid ditambah 1,5 O2 gas menjadi 1 CO2 dan 2H2O saja. Tapi kali ini kita harus menambahkan perubahan entalpinya seperti yang tadi juga. Ataupun seperti pembelajaran sebelumnya, kalau eksoterm harus kita tulis tanda negatif dan endoterm harus positif. Perubahan entalpi ini wajib untuk ditulis. Nah, sekarang untuk pembacaannya yaitu pembakaran 1 mol cairan metanol dengan 1,5 mol gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan 2 mol gas H2O. Reaksi ini melepaskan kalor sebesar 638 kJ. Sekarang barulah kita bicara tentang jenis-jenis entalpi. Jenis-jenis entalpi itu sebenarnya tergantung pada jenis-jenis reaksinya. Jadi, kalau reaksi-reaksi pembentukan, maka entalpinya itu entalpi pembentukan.
Kalau reaksinya itu pembakaran, jadi entalpinya adalah entalpi pembakaran. Sedangkan kalau reaksinya asam tambah dengan basa, berarti entalpinya entalpi penetralan. Sedangkan kondisi standar itu ketika kita melakukan percobaan itu pada suhu 25 derajat Celcius. Dengan tekanan 1 atm dan tekanan ini tidak boleh berubah. Sekarang kita masuk ke jenis entalpi yang pertama. Entalpi pembentukan ini disebut juga dengan reaksi pembentukan. Ciri-cirinya, kalau ada unsur apapun itu menghasilkan cuma boleh 1 mol senyawa. Jadi, secara standar adalah pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsur yang paling stabil pada keadaan standar, yaitu 25 derajat Celcius dan 1 atm. Contoh unsur-unsur yang stabil pada keadaan standar yaitu ada H2, O2, C, N2, Cl2, dan juga Br2. Seperti itu contoh unsur-unsur yang stabil. Pada satuan perubahan entalpi ini menurut sistem internasional adalah kilojoule per mol. Contohnya pada entalpi pembentukan standar yaitu delta HF pembentukan 1 mol H2O dari gas H2 dan O2 adalah minus 285,9 kJ per mol. Selain itu, contoh lainnya ada entalpi pembentukan metanol. Jadi reaksinya ada unsur karbon padatan, lalu hidrogen dan oksigen. Jadi untuk membentuk 1 mol metanol, berarti kita campurkan 1 mol karbon dengan 2 mol hidrogen dan juga setengah mol oksigen. Delta H yang kita dapatkan kita sebut dengan delta HF, yaitu harganya bernilai minus 239 kJ per mol. Nah, reaksi yang kedua itu merupakan kebalikannya dari reaksi pembentukan, yaitu reaksi disosiasi atau bahasa Indonesianya itu penguraian. Berarti apa itu? Nah, senyawa yang terbentuk tadi terurai kembali menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Sama kayak tadi, contohnya entalpi penguraian metanol. Berarti reaksinya tinggal dibalik aja. Kalau tadi unsur-unsur jadi senyawa, berarti sekarang senyawa jadi unsur-unsur. Lalu gimana dengan harga delta H-nya? Kalau pembentukannya nilainya adalah negatif, maka penguraiannya adalah positif. Jadi kebalikannya gitu. Pada dasarnya, perubahan entalpi penguraian standar ini merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar, maka nilainya pun akan berlawanan tandanya. Seperti pada persamaan reaksi sebelumnya, pada pembentukan standar delta HF dari metanol minus 239 kJ per mol, maka delta H penguraian dari metanol adalah positif 239 kJ per mol. Ataupun contoh lainnya dari penguraian CO2 menjadi karbon dan O2 dengan menerima kalor sebesar 393 kJ per mol. Jenis entalpi berikutnya adalah entalpi pembakaran atau reaksi pembakaran. Apa sih ciri-ciri reaksi pembakaran itu? Nah, ciri-ciri dari reaksi pembakaran adalah ketika sebuah zat kita reaksikan dengan oksigen, menghasilkan produk. Jadi, ketika kita bilang entalpi pembakaran standar, berarti adalah kalor yang menyertai ketika pembakaran 1 mol zat tadi kita reaksikan dengan oksigen dalam keadaan standar. Contohnya, reaksi pembakaran propana. Propana itu ada di mana ya?
Propana itu ada di gas, yaitu di LPG. Salah satu campurannya dari LPG. Nah, gimana cara bikin reaksinya? Berarti si propana tadi kita reaksikan dengan oksigen, maka hasilnya pasti karbon dioksida dan air. Nah, entalpi atau energi yang dihasilkan tadi, kalori yang dihasilkan tadi itu negatif. Gak mungkin jadi lebih dingin kan? Pasti lebih panas. Maka kita kasih tandanya itu negatif, yaitu pada persamaan reaksi pembakaran itu minus 222 kJ per mol untuk perubahan entalpi pembakarannya. Selanjutnya tentang netralisasi. Apa itu netralisasi? Netralisasi ini adalah reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam dengan air. Nah, kalau SMP kita hanya belajar mengenai garam-garamnya saja. Kalau ini kita akan lihat air yang terbentuknya itu. Itu yang menyebabkan kita pakai di harga entalpi netralisasinya. Jadi, delta HN itu apa? Delta HN ini adalah kalori yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air. Nah, air ini yang kita lihat dalam reaksi asam dan basa dalam keadaan standar. Contoh entalpi netralisasi antara larutan asam klorida yang merupakan asam dan basa yaitu NaOH, berarti HCl ditambahkan NaOH ini jadi NaCl dan H2O dengan harga entalpi reaksinya minus 56,9 kJ per mol. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam pembuatan video pembelajaran. Terima kasih.